Candi Tikus merupakan candi bercorak Hindu yang berasal dari peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Tikus digunakan sebagai tempat untuk pemandian keluarga raja serta dilakukannya upacara raja-raja di kerajaan Majapahit. Pembangunan Candi Tikus sekitar abad ke-13 dan 14. Pada awalnya, candi ini telah terkubur dalam tanah yang ditemukan kembali di tahun 1914 yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nama tikus hanya sebutan yang digunakan masyarakat setempat karena pada saat ditemukannya candi tersebut merupakan sarang tikus. Namun, menaranya bermunculan dugaan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Menara yang terletak di tengah bangunan dikelilingi lapan sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding, kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Hal yang lain ialah adanya dua jenis batu bara dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi. Kaki candi terdiri atas susunan bata merah yang besar yang ditutup dengan susunan bata merah yang berukuran lebih kecil. Mengambil air dari sini melalui jurus pelihara dengan harapan dengan air dan tenaga berada di sini bisa untuk mengusir hama. Candi Bajang Ratu terletak di Jalan Candi Bajang Ratu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang dibangun pada abad ke-14. Bangunan Candi Bajang Ratu saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan antara tahun 1989 hingga 1992. Candi Bajang Ratu dinamakan demikian karena nama ini dikaitkan dengan Raja Jayanegara, raja kedua Majapahit yang memerintahkan pada tahun 1309 hingga 1328. Kata Bajang dalam bahasa Jawa berarti kecil, sedangkan Ratu berarti raja atau bangsawan. Jadi, Bajang Ratu berarti raja atau bangsawan yang kecil. Masyarakat di Ningrat meyakini bahwa memasuki Candi Bajang Ratu, terutama bagi pejabat, akan mengakibatkan penurunan jabatan atau nasib buruk. Keyakinan ini justru membuat orang menghormati Candi Bajang Ratu dengan menghindari risiko tersebut. Dampak sosial dari mitos tersebut juga tercermin dalam perilaku masyarakat ketika berada di kompleks candi. Masyarakat cenderung bertindak dengan hormat ketika berada di tempat tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa pengaruh kuat dari mitos yang ada. Oleh raja ketiga yang bernama Tribhuwana Wijaya. Sejarah Museum Trowulan atau bisa disebut Museum Majapahit berkaitan dengan sejarah situs arkeologi Trowulan. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19. Sir Thomas Fort Raffles, Gubernur Jenderal Jawa antara tahun 1811 sampai 1816, melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil. Keperluan mendesak untuk mencegah penjarahan dan luncuran artefak dari situs Trowulan adalah alasan utama dibangunnya semacam gudang penyimpanan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Henry Maclean Pond, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berpangkat peran Bupati Mojokerto, Kanjeng Adipati Aryo Promojojo Adinegoro. Museum baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Bangunan museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi Museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Candi Brahu diyakini dibangun pada abad ke-14, sekitar masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, salah satu raja terbesar di Majapahit. Fungsi utama candi ini diperkirakan adalah sebagai tempat pemujaan atau bahkan tempat peristirahatan
bagi raja-raja dan keluarga kerajaan. Nama candi ini yaitu Prahu, diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Ala Santan. Prasasti tersebut ditemukan tidak jauh dari Candi Prahu. Candi Prahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu, bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulu pernah dipercaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Tempat ini adalah sebuah candi yang dimana termasuk situs peninggalan Majapahit. Cerita tempat ini adalah tempat pembakaran mayat Raden Brawijaya pertama sebelum abunya dibawa ke Siti Inggil. Candi Prahu dibangun dengan batu bata merah menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan ketinggian 20 meter. Candi Prahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha yang artinya Candi Prahu bercorak agama Buddha. Mahavihara Majapahit memiliki patung Buddha tidur terbesar yang dibangun tahun 1993, melibatkan pematun dari Solo, Jawa Tengah, serta pematun dari Desa Becicong dan Desa atau Kecamatan Trawulan. Patung raksasa itu baru dicat warna emas tahun 1999 karena emas dinilai sebagai warna paling bagus untuk menghormati Buddha Gautama. Patung ini juga disebut Buddha Mahaparinibbana yang menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama. Buddha Gautama lahir dengan nama Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, kota Kapilavastu, India tahun 623 sebelum Masehi. Ia tunggal penguasa kerajaan Kosala, Raja Suddhodana, dan Dewi Mahamaya. Siddhartha mencapai pencerahan dan menjadi Buddha saat bertapa di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya, India tahun 588 sebelum Masehi pada usia 35 tahun. Buddha Gautama wafat setelah 40 tahun mengajarkan agama Buddha pada tahun 543 sebelum Masehi. Salah satu yang utama adalah tradisi memandikan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. 8 orang dikerahkan untuk melaksanakan tradisi memandikan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia jelang Waisak. Mahavihara Majapahit juga menjadi destinasi wisata di Mojokerto karena memiliki kemegahan dan keindahan bangunan beserta kolam dan tamannya.
Candi Brahu diyakini dibangun pada abad ke-14, sekitar masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, salah satu raja terbesar di Majapahit. Fungsi utama candi ini diperkirakan adalah sebagai tempat pemujaan atau bahkan tempat peristirahatan bagi raja-raja dan keluarga kerajaan. Nama candi ini yaitu Brahu diduga berasal dari kata Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan kerajaan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulu pernah dipercaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Tempat ini adalah sebuah candi yang dimana termasuk situs peninggalan Majapahit. Cerita tempat ini adalah tempat pembakaran mayat Raden Brawijaya pertama sebelum abunya dibawa ke Siti Inggil. Candi Brahu dibangun dengan batu bata merah menghadap ke arah barat dan berukuran panjang sekitar 22,5 meter dengan lebar 18 meter dan ketinggian 20 meter. Candi Brahu dibangun dengan gaya dan kultur Buddha yang artinya Candi Brahu bercorak agama Buddha. Mahavihara Majapahit memiliki patung Buddha tidur terbesar yang dibangun tahun 1993, melibatkan pematung dari Solo, Jawa Tengah, serta pematung dari Desa Bejijong dan Desa atau Kecamatan Trawulan. Patung raksasa itu baru dicat warna emas tahun 1999 karena emas dinilai sebagai warna paling bagus untuk menghormati Buddha Gautama. Patung ini juga disebut Buddha Mahaparinibbana yang menggambarkan detik-detik wafatnya Buddha Gautama. Buddha Gautama lahir dengan nama Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, kota Kapilavastu, India tahun 623 sebelum Masehi. Ia anak tunggal penguasa kerajaan Kosala, Raja Suddhodana, dan Dewi Mahamaya. Siddhartha mencapai pencerahan dan menjadi Buddha saat bertapa di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya, India tahun 588 sebelum Masehi pada usia 35 tahun. Buddha Gautama wafat setelah 40 tahun mengajarkan agama Buddha pada tahun 543 sebelum Masehi. Salah satu yang utama adalah tradisi memandikan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. 8 orang dikerahkan untuk melaksanakan tradisi memandikan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Jelang Waisak, Mahavihara Majapahit juga mau menjadi destinasi wisata di Mojokerto karena memiliki kemegahan dan keindahan bangunan beserta kolam dan tamannya.